tidak tahu ya, pengalaman saya ketika kita bekerja dengan riang gembira, itu kok sehat terus. Alhamdulillah. Ya, artinya saya betul-betul mengalami kerja yang seneng, nyantai, enjoy. Itu rasanya badan ini nggak pernah sakit. Makanya alhamdulillah pandemi Covid pun saya juga nggak pernah meskipun saya terus keliling ya tetap dengan protokol kesehatan dan seterusnya. Nah yang kedua tentu pola makan ya. Ini yang pola makan memang saya agak sedikit menjaga, sedikit lah. Tidak semua saya makan tapi sedikit menjaga, itu yang mungkin menjadi bagian dari cara saya menjaga kesehatan sehingga sampai hari ini alhamdulillah terus diberikan kesehatan oleh Allah. Saya sebenarnya tidak punya olahraga yang khusus ya, misalnya sepeda atau paling saya senam, itu pun ngikuti YouTube ya, nyetel YouTube, oh paling ini yang nggak berat-berat saya ikuti, yang berat yang nggak ikut. Kemudian treadmill itu jarang sekali, tapi pernah. Ya itu aja, nggak ada olahraga yang khusus yang kemudian hobi tenis meja, bulu tangkis, sepeda, enggak. Nggak ada yang dipantang sih, nggak ada yang dipantang. Iya, misalnya telur ya, saya makan cuma kuningnya saya hindari, misalnya itu. Kemudian sate ya saya makan, tapi lemaknya kita tidak pakai lemak kambing. Semua makanan saya nggak ada yang pantangan, nggak ada sama sekali. Cuma itu tadi proporsional aja, proporsional. Saya cukup jahe aja. Jahe, kalau itu hampir tiap hari sih, jahe merah itu. Selain itu enggak, ya sayur, kalau ya sayur pastilah. Tapi yang rutin hampir tiap hari itu jahe merah dan jahe pagi-pagi itu jahe panas itu hampir tiap hari. Nah kebetulan anak saya 3, yang 2 sudah berkeluarga, yang 1 sudah kuliah ini semester genap ya, semester 4. Ya relatif tidak ada masalah karena sudah masing-masing punya Kemudian dengan istri ya, selalu saya minta mendampingi kemanapun saya supaya sama-sama nyaman, karena kebetulan saya udah termasuk kelompok The Lord of the Ring. Jadi udah punya ring di sini. Udah berapa? 2 titik tapi 3. Nah alhamdulillahnya dulu tanpa gejala, tanpa serangan. Sehingga saya masuk rumah sakit pagi ini dipasang, kasih tindakan, besok udah keluar dan tidak pernah merasa ditanya apa bedanya setelah pasang ring dan sebelum. Nggak tahu, nggak ada bedanya karena tidak pernah mengalami serangan. Nah banyak yang tanya, loh kok bisa pasang ring? Ya kebetulan saya treadmill tiap tahun, general check up ya tiap tahun. Nah dibilangin sama dokter yang dampingi treadmill itu, Pak ini ada yang perlu ditindaklanjuti ke dokter jantung. Gitu. Nah itu sampai 2 tahun baru saya tidak lanjuti. Nah setelah ketemu dokter jantung, di CT scan, mencurigakan hasil CT scan-nya itu. Akhirnya bilang, Pak ini gimana kalau kita periksa pakai kateter, langsung masuk. Sakit enggak? Enggak bius kok, bius lokal aja. Nah, oke, supaya lebih yakin. Nah itu baru ketahuan bahwa ada saluran koroner yang tinggal 5%. Jadi sampai kaget dokternya. Pak ini tinggal 5%, anak saya dipanggil. Nggak ada, untung. Saya bilang, dokternya bilang, ini kalau Pak Halim olahraga berlebihan, bahaya ini.
Oh, untung saya nggak pernah olahraga. Ada manfaat. Nah iya makanya untung saya nggak pernah olahraga. Memang sahabat nggak pernah olahraga. Jadi dia cerita misalnya kayak Basuki, ya, Basuki pelawak itu, terus siapa itu? Haji Mar Said. Itu contohnya, itu Pak contohnya kalau Bapak tidak diantisipasi dan tidak merasakan apa-apa, ya tahu-tahu begitu. Wah untung saya nggak pernah olahraga, saya bilang gitu. Terus ini gimana? Nah, ya harus dipasang ini, harus dipasang. Ya udah pasang aja. Jadi ngobrol aja saya ngomong nggak bius total. Malah saya tanya, gimana tuh dok serangan jantung itu? Nah, nanti rasakan. Nanti kalau alat ini masuk di daerah tertentu akan ada rasa, ya itulah serangan jantung. Nah betul pada saat itu ditanya saya, gimana rasanya? Mantep ini, sakit, nggak sakit tapi antep gimana gitu, nggak enak. Itu serangan jantung Pak. Jika Bapak kalau merasa seperti itu jangan berspekulasi, langsung ke UGD. Nah itu akhirnya tahu juga bagaimana rasanya serangan jantung. simulasi. Ya, pertama untuk anak-anak muda nggak usah pergi ke kota. Kenapa? Karena desa sekarang udah banyak yang bagus-bagus dan desa butuh generasi-generasi muda yang semangat, yang punya semangat inovasi. Karena di kota sudah tidak cukup menjanjikan lah, justru sekarang desa yang menjanjikan. Ada BUMDes misalnya, ini butuh tenaga-tenaga yang muda, yang terampil, yang profesional. Dan kalau mau agak keren ya bisa aja. BUMDes itu tidak menggunakan istilah ketua BUMDes, tapi CEO BUMDes. Nah, ya direktur boleh, nggak apa-apa. Dan memang kenyataannya begitu. Jangan dikira BUMDes itu asetnya nggak banyak. Ada BUMDes yang sudah miliaran, bahkan ada BUMDes yang ekspor. Nah ini ayo kita bangun. Desa membutuhkan penanganan yang serius. Ada dana desa, ada masyarakat yang perlu dibangun sedemikian rupa. Infrastruktur yang juga banyak fasilitas yang sudah bisa dimanfaatkan untuk membangun desa. Ini ayo kita manfaatkan. Bahkan banyak sudah generasi muda di desa yang inovatif. Ada contoh ini yang menarik misalnya di Sukabumi. Ada koin untuk WiFi. Jadi WiFi yang bisa diakses oleh siapapun cukup dengan memasukkan koin Rp500 itu sudah bisa memanfaatkan WiFi 1,5 jam. Loh, dari mana? Dari desa, warga desa inovasinya. Dan sekarang semua hasil inovasi sudah saya minta untuk dihak patenkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Desa memberi ruang untuk memfasilitasi mendaftarkan itu. Yang terpenting sekarang adalah kita punya semangat untuk membangun desa, kita semangat untuk terus berinovasi. Saya yakin Indonesia akan lebih maju dan lebih cepat mencapai satu kemajuan yang tinggi berangkat dari desa, dengan catatan generasi muda kita tidak kemana-mana, terus membangun desa bersama kita.